berjumpa lagi dengan kami ya. Salam menjuah-juah. Nandi bapak turang rasenina. Amini jape kamringan ibas kinu juahan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sahabat udah mau tumis kangkung dengan belacan ya. Ini menu-menu biasa aja lah. Simple saja. Yang penting kita biar cepat makan ya sahabatku semua. Ini dia udah sudah peti kangkungnya ya. Ini dia sudah udah cuci juga. Jadi udah bahannya seperti ini aja ya semua. Ini ada tomat, ikan teri atau ikan bilis ya, bawang putih, cabai kecil dan cabai besar campur-campur aja lah. Bawang merah dan belacan. Belacannya warna pink. Ini memang belacan suku Melayu di sini ya sebab semua. Di sini memang kalau pesta suku Melayu di sini wajib ada sambal belacan ya. Belacannya seperti ini ya. Ini memang khas belacan Melayu Riau. Warna pink dia ya. Beda dengan belacan biuda ya. Kalau biuda, kalau di Medan belacan kami warna coklat. Nah, di sana belacan jembatan Sidikalang ya. Kalau di sini belacannya tak punya merek, pakai karung besar dia sebenarnya. Jadi kita ada lalapan nanti selada juga buat makan ya. Nah, bagi sahabat biuda ini tahu apa tak? Ini apa namanya nih? Ini kalau di sini kami sebut ini jengkol tupai. Ya. Ini dia jengkol tupai. Di kampung biuda pun banyak ini ya. Di kampung kelahiran biuda pun banyak ini. Di Pulau Riau ini pun ada juga, tapi tak berapa banyak ya. Dia di dekat sungai-sungai besar. Baru ada ini tempatnya ini di Sungai Gundur. Ini seperti ini Udah tunjuklah ya cuman buahnya di dalam. Ini sahabat biuda. Ini dia ya sahabat semua, inilah namanya jengkol petai. Jengkol petai. Salah ngomong. Maaf ya sahabat. Ini namanya jengkol tupai. Bahasa Karo entah apa namanya ini, nggak tahu aku. Tapi bahasa Karo ini jering. Nih, keruk juga. Wanginya pun sama kayak jengkol. Nah, ini lantaran udah sudah petik. Kita haluskan dulu bumbunya ya. Semalam ada sahabat biuda tanya berapa umur biuda. Umur biuda bulan 10 ini 30 tahun sahabat biuda. Saya kelahiran 91 ya. Pak Uda kelahiran 90. Kami tuan Pak Uda setahun lah. Mati pe. Kami berumah tangga dengan Pak Uda tahun 2012 ya. Tahun 2012 bulan 4 April. Jadi Menda lahir 2013. Semalam sahabat biuda banyak orang bertanya ya. Udah beberapa sahabat biuda yang bertanya. Gimana biuda berapa tahun berumah tangga? Seperti itulah perjalanan kami ya. Kami berumah tangga bulan April 2012. Menda lahir Juni 2013. Tuh sahabat biuda, tak kerasa. Hari terang gelap tak terasa juga kalau kita berumah tangga ini ya. Kami tak pernah berantem sama Pak Uda ya semua.
Macam mana lah kalau saya sakit, Pak Uda yang masak. Kalau saya lahir punya anak kecil, Pak Uda yang ngurus anak-anaknya. Saya cuman Pak Uda lah yang ngurus Bi Uda di saat kalau bersalin ya. Nah, seperti itu namanya juga orang tua jauh. Kami selalu jauh dari orang tua ya. Jauh dari mama saya, jauh dari ibu mertua sahabatku semua. Kami kebanyakan merantau sama Pak Uda ya. Nelor sana, nelor sini, nelor sana, nelor sini ya. Jadi kami pindah ke sore ini. Dulu sebelum kemari Bi Uda jaga kebun sawit orang juga ya cuma. Jadi di sini ada itu juga jaga sawit kami. Karena ada abang saya tahu Pak Menda kemari kalian ini ada jaga sawit kata abang saya ya Bapak Lopi ya. Jadi kemarilah kami pindah. Kebetulan meninggal pula itu Pak Nenggolan. Jadi setelah Pak Nenggolan meninggal, kami ada cari kerja-kerja ngupah lah di sini ya. Kebetulan di sini memang udah ada juga langganan Pak Uda. Sampai kami di sini langsung ada kerja langganan kami kerja ngupah ya sebabku. Di sini ada tempat Bi Uda, 2 orang tempat kami ngupah ya, satu suku Jawa, satu suku Melayu ya. Jadi ketika ada kerjaan terus tak pernah lah orang lain dipanggil, kami terus sama Pak Uda ya. Itulah syukur sekali Bi Uda, kami masih dipercayakan di sini kerja ngupah kebun bapak ini ya. Setelah itu dia suruh lagi kami sini, mau nggak tanam sayur katanya. Mau Pak, kami bilang. Jadi ini punya adik dia ya, punya adiknya. Jadi kami di sinilah nyewa kebunnya ini sahabat Bi Uda. Jadi ini pun senang sekali kami ya. Kami tenanglah di sini. Kami kontrak ini 200 satu bulan sahabatku. Jadi di sinilah Bi Uda jauh lah pertanyaan sahabat Bi Uda semua ya. Bapak ini yang tuan tanah ini banyak membantu kami ya sahabat Bi Uda. Ditunjukinnya kami terus kerja ngupah. Asal ada kerja ngupah dia tahu di mana-mana pasti dipanggil kami sama Pak Uda ya. Di sini memang banyak pengangguran sahabat Bi Uda. Banyak yang tak tahu tak dapat kerja ya. Padahal tempat Bapak itu kalau di sini kalau kita tanya-tanya ada terus punya kerja upahan. Pak Uda sering dipanggil orang, Pak Uda ayo kerja ngupah, ada terusnya. Sini gajinya kerja harian. Kalau kita babat apa biasanya? Babat lah. Babat 60.000 satu hari sahabat Uda. Kalau nyangkol buat lobang 1.000 satu lobang macam tuh. Beda dia ya, kerja ngelobang sama kerja harian babat beda-beda sahabatku. Jadi ketika itu ya Pak Uda yang ngurus Bi Uda setiap bersalin. Jadi itulah kadang Pak Uda belum pulang kerja ngupah, ya saya ngerjakan sahabatku, bukan disuruh Pak Uda ya, tapi kasihan ya. Pulang dia, ya saya kerjakan juga, tak terasa juga kan. Nah, seperti itulah kisah-kisah Bi Uda. Oh, semalam ada juga sahabat Bi Uda ya, bagaimana Bi Uda jumpa dengan Pak Uda katanya. Oh, kami jumpa dengan Pak Uda melewati HP Center. Mana HP Pak Uda ya? Nah, dan inilah HP Center sahabat Bi Uda. Ini ada senternya, inilah telepon Pak Uda. Semasa lajang pun ini teleponnya. Jadi saya pun punya telepon juga seperti ini. Tapi ketika saya menikah, saya tinggal sama mama ya. Jadi dengan HP ini, telepon inilah kami telepon sama Pak Uda. Itu dia semua.
lama juga kami telepon-teleponan lah. Saya kerja berondol, Pak Uda dulu pernah juga dia ngelamar semua, tapi tak dapat. Ngelamar tentara dia dulu ke Makassar, tapi tak dapat. Dapatnya cuma ngelamar Bi Uda jadinya. Oh itu dia. Jadi ketemu juga lah di sini, di Pekanbaru. Memang kalau Pak Uda dari semasa kecil dia tinggal di Pekanbaru ya, di Pulau Riau ini. Kalau Bi Uda memang semenjak menikah lah ke Pulau Riau. Baru inilah Bi Uda keluar dalam sarangnya. Kalau enggak tinggal di kampung aja. Makanya saya sahabat Buddha kepingin sekali ya melihat kawan-kawan itu pakai topi. Dia kalau kami namanya di sini kuliah ya. Kalau wisuda dia, saya kepingin kali sahabat Buddha. Dulu saya sangat kepingin kuliah ya, tapi keadaan mama saya dulu sakit kaki, lutut terus, bengkak dulu terus kaki mama saya ya. Jadi katanya, Mak, aku pingin lah kuliah, saya bilang sama mama saya ya. Tapi kata mama saya, sepertinya saya tidak mampu loh nakku, kalau sampai kuliah. Ya, saya pun nggak marah ya sahabatku semua. Kasihan juga memang nengok mama saya, karena kadang mama saya sakit kaki terus, bengkak kaki lututnya itu. Mama saya udah ada kurasa 20 tahun mengalami sakit lutut ya, bengkak seperti itu. Sampai sekarang sampai Buddha. Itulah makanya Bi Uda tak ada juga menyesali, tak juga sedih pada orang tua ya. Mungkin seperti inilah hidup Bi Uda gitu. Jadi semasa itu Bi Uda tamat sekolah Bi Uda langsung kerja ya. Kerjanya di tempat macam mana itu ya, kantor-kantor pupuk macam tuh, jaga-jaga toko pupuk sahabat Buddha seperti ini. Jadi saya kerja di tempat tukang pupuk lama juga ya, ada kurasa 3 tahun jaga toko pupuk itu bos saya ya. Itu pun bos saya tak kasihlah saya berhenti, tak udahlah kasih, janganlah berhenti Ros katanya. Walaupun kamu sudah menikah tetaplah kerja di sini katanya. Tapi Pak Uda tak kasih sahabat Buddha. Biarlah kita ke Pekanbaru aja katanya. Makanya saya berharap ya, saya sangkan kepinginnya kuliah sahabat Buddha. Itulah cita-cita Bi Uda ya, karena saya tak kesampaian. Jadi saya sangat bermimpi kalau Menda itu mencapai kuliah ya. Makanya bagi adik-adik semua yang melihat ini Bi Uda cerita, kalau ada selagi ada orang tua yang mendukung kalian sekolah, baik-baik sekolah semua ya Dik. Nah, itulah pesan Bi Uda, karena Bi Uda pingin sekali kuliah dari dulu ya. Makanya buat adik-adik semua, selagi ada orang tua, selagi ada mampu orang tua sekolah, buat sekolah, tetap berjuang dan semangat sekolah ya. Sampaikan cita-cita kalian semua. Jangan melawan sama orang tua. Tapi kalau orang tua kalian tidak mampu, jangan dipaksa ya adikku semua. Buat adik-adik semua, jangan dipaksa orang tua kita ya. Mungkin Tuhan kasih rezeki nanti jalan lain juga ya. Ini aja Bi Uda sangat bersyukur ya. Bersyukur sekali bisa Bi Uda buat YouTube, berjumpa dengan kalian semua. Mungkin ini juga lah jalannya dibuat Tuhan ya. Kami semasa lagi pacaran sama Pak Uda ya, dia telepon saya. Ros katanya apa ya, saya berangkat ke Makassar ya, katanya saya masih kerja di toko pupuk. Iyalah saya bilang, dia ngelamar tentara ya sahabatku semua. Bi Uda karena tidak, orang tua saya tidak mampu ya, saya tidak ngelamar kemana-mana, cukup ya bekerja di tukang pupuk. Saya sebenarnya kepingin dulu ya lihat Pak Uda juga ngelamar, juga kawan-kawan melamar jadi bidan, ada yang jadi guru ya, jadi apa namanya, jadi tentara, macam-macam lah kawan Bi Uda ya. Pingin sebenarnya, cuman saya ya macam mana lah. Sebenarnya kalau kami di kampung kan, kalau kuliah itu kan
biayanya cukup tinggi ya sahabat Biuda. Harus kita bayar. Kalau dulu semasa Biuda, kalau kita kuliah, kalau kita awal itu uang pendaftaran aja dulu 15 juta ya. Itulah kalau kita semasa Biuda sekolah, kalau kita daftar kuliah itu kita harus sediakan duit 15 juta ya, uang pendaftaran saja. Makanya saya bilang sama mama saya, janganlah mama sedih, saya bilang. Saya biarlah nanti kalau ada rezeki, walaupun saya tak jadi kuliah mak, saya bisa nanti entah buat nanti kerja-kerja yang lain, nggak apa-apalah, saya bilang sama mama saya. Jadi ini pesan Biuda semua buat adik-adik semua, baik-baik sekolah ya, selagi orang tua mampu. Jangan harus dipaksa orang tua kita baru kita sekolah ya dik. Tetap semangat, jadilah sampai kalah cita-cita kalian. Jangan semenjak nanti sudah tua baru kita menyesal ya, jangan ya adikku ya. Selagi ada orang tua, jangan harus dipaksa orang tua kita baru sekolah ya. Baik-baiklah sekolah, karena itu masa depan kalian semua ya. Ini dia ya sahabatku semua, mari makan sahabat Biuda semua. Makan sahabat Biuda, nanti dibilangnya lupa pula kan. Ini jengkol tupai tadi Biuda makan, sedap lah sahabatku. Kruk kan. Ini favorit Biuda ya. Anak-anak sudah makan tadi duluan ya sahabatku. Tadi ada ikan lembat atau ikan lele ya, lembat, lele sungai. Biuda panggang tadi ada 2 ekor, Biuda dulu kan tadi dia makan. Tadi pagi mendung, padahal nggak hujan juga ya. Udah pamit saja. Wah, Pak udah belakangan hari ini cepat siap makan. Kurang sehat perutnya sahabat Biuda. Tapi 3 piring. Ya, gas terus sis, tarik semongko. Tarik semongko. Cuci terus periuk Pak Men. Habis nasi di periuk baru berhenti makan. Krukuk. Pakai tupai kata Biuda. Jengkol tupai. Jengkol tupai. Tapi kalau bahasa Karonya berarti kan jengkol menci. Tupai itu bahasa Karonya menci ya. Berarti kata Biuda yang makan ini kayak tupai berarti ya kan? Bersihkan periuk Pak Menda sampai habis nasi baru berhenti makan. Seperti inilah pekerjaan Biuda kalau sudah sore ya semua.
basah semua ya. Seperti ini sudah perkembangan cabai kita ya. Ini sahabat Yuda, ini yang tak tertolong lagi. Macam ini. Macam ini sahabat Yuda, tak tertolong lagi kan. Pun ini ada, ini saja sahabat Yuda, biar Yuda tunjuk ya. Macam ini. Putih dia di belakang. Ini abu-abunya putihnya, hamanya sahabat Yuda. Ini obatnya tak sesuai lagi kalau kami beli pun ini ya sahabat Yuda. Putih-putih seperti itu sahabat Yuda. Jadi kalau ini, kalau ada di pucuk ubi punya kepater, kalau ada punya pucuk ubi seperti ini, dia ada kupu-kupu seperti ini, putih-putih dia sahabat Yuda, sebaiknya jangan kalian makan ya sahabat semua. Ini sangat-sangat tidak bagus untuk kesehatan kita ya, karena ini hama ya, tumbuhan aja mati dibuatnya sahabat Yuda, apalagi buat kesehatan kita kan kurang bagus ya sahabatku semua. Kalau sayur itu bagus-bagusnya cuci-cuci bersih lah sahabatku. Kalau tak kena hama seperti ini tadi, mungkin cabai kita udah sebesar ini semua ya. Cantik lah sudah. Ini aja kami kasih semalam obat, pulih dia ya, tak keriting lagi. Baru beberapa hari lagi keriting lagi, macam itulah sahabatku semua. Makanya kalau ini tanam cabai, kalau di sini memang sama seperti melihara anak bayi kecil ya. Susah memang. Payah susah sahabatku semua. Oke sahabatku semua, sekian dulu video kita untuk hari ini ya. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam juara. Sampai jumpa sahabat Buddha. Perjanjian sahabatku semua, habis dicabutinnya bibit bawang saya sahabatku. Jangan aku ini. Ya katanya biar masak kita mak, katanya diambil, dicabut ditanam lagi, dicabut ditanam lagi. Kan sayang ini Jai. Ini semua udah semai bawang ya, tapi ini tengoklah habis dicabuti si Jai.